Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita datang untuk beribadah. Kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Ya, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Apalagi kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan melalui praise and worship, melalui paduan suara KKW dan juga melalui hamba Tuhan. Mari Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi pelayanan kami semua sehingga itu boleh menjadi berkat bagi kami. Bukan hanya kami mengerti tapi kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh hamba Tuhan yang bertugas melayani Tuhan pada pagi hari ini. Supaya pelayanan kami semua boleh Tuhan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir dan juga memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini datang penuh dengan rasa ucapan syukur, boleh lambaikan tangannya. Hari ini kita mau sama-sama datang hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Kami siap Tuhan, kami bawa hati kami bawa kerinduan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk kemurahan-Mu. Untuk nafas hari ini Tuhan. Untuk nafas detik ini Bapa. Hari ini kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Nyatakan. Masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada
Dia yang berkuasa atas hidup kita, amin. Boleh berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita sekali lagi. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat hari ini? Amin. Come on, let's sing. Mari bertepuk tangan untuk Yesus. kita sembah saudara. Amin. Dia yang berkuasa atas hidup kita, amin. Tuhan Yesus, hari ini kami datang Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang hidup hanya kepadamu saja ya Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih Yesus.
kerinduan hati kami Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk menyenangkanmu.
bisa kami bawa Tuhan dari hidup kami. Biar semakin hari Tuhan kami bisa semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari Tuhan kami bisa lebih mengenal Yesus lebih lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Ini persembahan kami Tuhan. Kau juga Tuhan yang akan berkati Tuhan persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Biar Kau Tuhan yang berikan kami Tuhan hati yang penuh dengan sukacita dan rasa ucapan syukur. Kami mau serahkan Tuhan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kembali kami bersyukur kebaikan kasih Tuhan yang senantiasa tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selama seminggu Tuhan sudah berkati kami. Pagi hari ini bila kami ada dalam rumah Tuhan, sungguh satu anugerah besar dalam hidup kami. Kami sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, melalui firman Tuhan di dalam paduan suara kaum wanita. Kami sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Tiba saatnya kembali kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami tahu hanya Engkau yang dapat memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, Roh Kudus yang berberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasannya. Berkati, jadikan saluran berkat buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan siapkan hati mereka duduk tenang untuk menikmati berkat Tuhan. Setelah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mau hancurkan segala kuasa yang bukan dari Tuhan keluar dari ruangan ini, dari segala sesuatu. Tapi Roh Kudus sekali yang memimpin kehidupan kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan September ya. Bulan pemberitaan tentang temanya keluarga. Kita sudah banyak belajar dari minggu yang pertama bagaimana pentingnya kasih di dalam sebuah keluarga. Ya, minggu kedua kita sudah belajar bagaimana kita harus melakukan peran kita masing-masing di dalam keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai suami, istri, anak dan sebagainya. Minggu lalu kita sudah belajar ya bagaimana kita belajar untuk menghadapi tantangan, menghadapi krisis di dalam kehidupan yang kita alami. Minggu ini, di minggu yang terakhir saya mendapat tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang iman ya. Bagaimana kita penting membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan ya. Membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ayat yang sering kali kita dengar di dalam khotbah-khotbah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ya setiap keluarga itu pasti merancangkan sesuatu yang baik buat keluarganya, buat masa depan anak-anaknya, bahkan mungkin buat cucu-cucunya. Ya, ada keluarga yang sudah mempersiapkan mereka, mempersiapkan dengan baik, dengan cara mungkin memberikan pendidikan yang baik, menyiapkan pekerjaan, usaha untuk masa depannya. Bahkan ada keluarga yang sudah menyiapkan rumah buat mereka nanti, padahal anaknya masih kecil. Ya, mereka sudah siapkan rumahnya, mungkin segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Itu bagus, itu baik. Ya, tetapi satu hal yang lebih penting tentu alangkah lebih baiknya kita tidak hanya mempersiapkan mereka secara jasmani. Secara jasmani mereka penting. Ada sesuatu yang cukup penting, sangat penting. Kita harus membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ya, saya katakan apa artinya ketika kita sukses di dalam dunia ini. Memiliki keluarga yang bagus, keluarga yang baik, keluarga yang mungkin kaya ya. Mengalami banyak hal kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Mereka mudah sekali untuk menjadi goyah imannya. Untuk menjadi mundur, mungkin akan mengalami kehancuran di dalam keluarga mereka. Jadi firman Tuhan pagi hari ini untuk mengingatkan kita semua sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah kita lupa ya, ada satu hal yang penting yang harus kita persiapkan di dalam setiap keluarga, yaitu membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Ya, tadi kita sudah baca ayat dari Yosua, ya Yosua 24 ayat 15, ayat yang terakhir dengan jelas mengatakan Yosua mengikrarkan dirinya. Ya, mereka katakan kamu mau ibadah kepada siapapun itu pilihan. Yosua tidak bisa memaksa, tetapi dia katakan aku
dan seisi rumahku. Kami, ya bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya akan beribadah kepada Tuhan yang benar. Yosua menuliskan ayat ini latar belakangnya ketika dia memasuki usia yang sudah lanjut. Masuk usia yang lanjut, tapi dia melihat bagaimana bangsa Israel memiliki kehidupan rohani yang tidak baik, ya kurang baik. Dia mengingatkan pada bangsa Israel, ingat gak bagaimana Tuhan memimpin mereka. Memelihara mereka dengan begitu luar biasa di padang gurun. Setelah itu mereka masuk Kanaan tanpa mereka melakukan sesuatu apapun. Hanya anugerah bila mereka bisa masuk dalam tanah Kanaan. Tanah yang kaya akan susu dan madunya. Penuh dengan pohon-pohon anggur dan pohon zaitunnya. Mereka begitu nyaman, begitu tenang tinggal di tanah Kanaan. Tanpa melakukan sesuatu. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Tetapi di situ Yosua bisa melihat bagaimana bangsa Israel mengalami kemunduran kerohaniannya. Ya, mereka sudah diberkati dengan luar biasa. Mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai menyembah dewa-dewa yang ada di Kanaan. Ya, ada dewa Moloch, ada dewa Baal, ada dewa anak lembu emas dan sebagainya yang mereka sembah. Mereka harus memberikan persembahan untuk mereka mendapatkan sesuatu yang lebih mungkin. Padahal Tuhan sudah memberikan semua lebih dari apa yang mereka perlukan. Itu yang menjadi tantangan Musa pada saat itu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tantangan kita pada hari-hari ini tentu bukan berbicara tentang patung yang kita sembah ya. Di rumah kita patung yang bukan. Tantangan kita pada hari-hari ini adalah lebih luar biasa, lebih hebat mungkin dari zamannya Yosua. Tantangan hidup kita hari ini adalah manusia lebih memberhalakan dunia ini dengan segala isinya. Dengan segala kemewahannya, kenikmatannya. Kita seringkali melihat bagaimana hidup manusia akhir zaman ini. Mereka hidup secara hedon ya. Mempertuhankan, memperberhalakan kesenangan. Dia cari kesenangan, bukan salah saudara. Tapi menjadi berhala, kesenangan, kenikmatan, kemewahan. Mereka berusaha untuk mendapatkannya. Ya, itu yang menjadi tujuan utama hidup manusia tanpa Tuhan di akhir zaman. Kita lihat kenyataan kan, hari-hari ini begitu banyak luar biasa dipertontonkan di medsos kita ya, orang-orang yang sedang hidup dalam hedonisme. Siapapun banyak saudara. Mereka memberhalakan dunia ini ya dengan segala keberadaannya. Dan setelah itu mereka memamerkannya. Flexing saudara, pamerkan. Wah mereka begitu bangga. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan orang yang seperti tadi. Ya seringkali kita melihat kehancuran dan sebagainya. Makanya saya katakan penting untuk membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Tantangan kita sekali lagi bukan hanya berhala. Tantangan hari ini selain dunia dengan keindahannya, kemewahannya, juga informasi-informasi yang masuk dalam kehidupan manusia. Zaman sudah berubah ya, zaman sudah berubah. Di setiap keluarga hampir semua orang punya HP, handphone dari oma opa yang udah tua, umurnya 60-70 punya sendiri masing-masing. Sampai cucu kita, mungkin buyut kita umurnya 1 tahun udah punya sendiri saudara. Ya dengan tujuan yang masing-masing mungkin. Seringkali di dalam serbuan informasi itu banyak hal-hal yang kita temui yang seringkali menjauhkan kita dengan Tuhan. Sekali lagi kita harus hati-hati dengan teknologi ya. Dengan sekarang yang lebih canggih dengan handphone kita, oma, opa, orang tua, bahkan anak-anak hati-hati. Banyak hal-hal yang itu dapat menjauhkan kehidupan keluarga kita dari Tuhan. Ya, banyak berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak baik tentang pornografi dan sebagainya. Banyak sekarang game-game yang membuat anak-anak kecil begitu terlena. Game-game tentang kekerasan sehingga membuat anak itu tumbuh menjadi anak yang penuh dengan kekerasan. Hidup dewasanya bukan dengan kasih, tapi dengan kekerasan sesuai dengan apa yang dibentuk dari mereka dari kecil. Dan seringkali kita juga menemukan ada mungkin pengajaran-pengajaran rohani ya di handphone kita. Sekarang banyak di YouTube channel pengajaran rohani yang kelihatannya sepertinya benar. Tapi kalau kita tidak benar, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, tidak memahami kebenaran yang benar di dalam Tuhan, seringkali banyak hal-hal yang sebetulnya enggak benar, enggak sesuai dengan iman kita, dengan kekristenan, dengan firman Tuhan.
Baik itu tentang keselamatan, ya mereka katakan keselamatan mah ya semua juga ada di mana-mana juga dan sebagainya. Tentang doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan untuk membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan ya. Kita perlu memiliki pemimpin rohani. Kita perlu memimpin keluarga kita harus memiliki pemimpin rohani. Agar keluarga kita bisa dibangun ya. Menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Pemimpin rohani itu berbeda dengan pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga itu adalah orang tua. Bapak khususnya, suami. Yang firman Tuhan sudah tetapkan. Pemimpin keluarga itu seorang bapak. Itu pemimpin keluarga. Tapi kalau seorang pemimpin rohani belum tentu bapaknya. Belum tentu suaminya. Mungkin bapaknya masih jauh dari Tuhan. Ke gereja ya mungkin masih bisa dihitung ya, masih simpatisan. Setiap minggu mungkin hanya mengantarkan anaknya ke sekolah minggu. Mengantar istrinya ke baktian kaum wanita dan sebagainya. Belum dalam Tuhan, enggak masalah. Tapi setiap keluarga itu harus memiliki pemimpin rohani. Ya, mungkin itu ibunya. Atau mungkin dalam kasus-kasus tertentu oma dan opanya memimpin pemimpin rohani. Tadi kita sudah baca bagaimana Yosua mengikrarkan dirinya menjadi pemimpin rohani di dalam keluarganya. Ya, yang lain boleh memilih apapun bebas, tetapi dia katakan aku dan seisi rumahku, kami semua akan beribadah dengan benar. Penting sekali di dalam kehidupan kita hari-hari ini harus kita memiliki pemimpin rohani. Menjadi pemimpin rohani tentu tidak mudah ya. Pemimpin rohani yang pertama apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin rohani? Dia harus mengajarkan iman yang benar di dalam Tuhan Yesus. Seorang pemimpin rohani di dalam keluarga harus mengajarkan iman yang benar di dalam Yesus. Iman yang sesungguhnya, iman yang utuh, bukan iman yang sepotong-sepotong. Ya, kalau anak kita, keluarga kita hanya mendasarkan iman kita berdasarkan hanya mujizat, ya, menunggu mujizat Tuhan, itu baik. Itu memang Tuhan janjikan tentang mungkin kesehatannya, tentang kehidupannya, tentang pekerjaannya. Kalau hanya itu yang kita ajarkan satu kali waktu. Ketika mereka tidak mendapati apa yang mereka imani, mereka akan mundur dari Tuhan. Marah sama Tuhan. Ya, mereka akan mungkin tidak lagi akan mau ke gereja dan sebagainya. Karena iman yang diajarkan itu iman yang sepotong-sepotong. Iman yang tidak utuh, tidak pas. Ada cerita tentang seorang anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu diajarkan ya di gerejanya. Kita harus beriman kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ada mujizat di dalam Alkitab. Bagaimana laut terbelah, bagaimana yang sakit disembuhkan. Itu baik saudara. Itu adalah salah satu iman kita. Tetapi anak sekolah minggu ini dia mau mempraktekkan imannya. Ketika satu kali waktu dia ujian, ya dia nggak mau belajar. Saya percaya, saya beriman sesuai dengan guru sekolah minggu saya. Dia ujian, dia mulai sebelum melakukan ujian itu dia tentu berdoa. Dia minta kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan mujizatnya. Dengan apa yang akan diuji. Tapi dia gak mau belajar. Dia gak mau belajar. Gak penting lah. Yang penting kan saya beriman. Tuhan saya kan hebat. Dia mulai saudara dalam kelas ujiannya. Dia mulai membuka soal ujiannya. Ketika soal ujiannya dibuka dia kaget. Waduh soalnya susah saudara. Ya susah dia gak pernah mau belajar. Dia hanya mengandalkan iman katanya kepada Tuhan mujizat. Soalnya susah. Dia tetap tutup mata lagi kembali dan berdoa lagi. Tuhan soalnya susah nih. Ganti soalnya. Jangan pertanyaan-pertanyaan. Sok ganti menjadi pilihan berganda. Kan lebih mudah ya. Kalau pertanyaan susah, panjang, lebar. Pilihan berganda mah ya untung-untungan lah. Hitung kancing. Ya gantilah Tuhan. Dia berdoa, dia buka amin. Gak berubah saudara. Tuhan gak bisa merubah itu. Aduh gimana ya tetaplah. Dia percaya dengan iman. Katanya dengan iman. Itu iman yang percaya dia nulis. Dia isi jawabannya. Ya dengan tentu nggak benar pasti jawabannya dia nggak belajar. Setelah belajar gurunya bertanya, kamu selesai, kamu percaya apa yang kamu tuliskan itu benar? Enggak, saya nggak yakin akan apa yang saya tuliskan, tapi saya yakin ada mujizat Tuhan yang bisa mengubah hati ibu gurunya maksudnya ya. Ya ibu gurunya tersenyum, hati saya bisa diubah Tuhan, tapi nilai itu kan tidak bisa dirubah. Kalau nilai jelek tetap jelek, betul? Karena dia tidak belajar. Jadi itu adalah iman yang salah. Hanya mengandalkan mujizat tapi dengan cara yang salah.
Sebagai seorang pemimpin rohani kita harus mengajarkan iman yang utuh, iman yang sesungguhnya. Iman yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya satu-satunya di dalam Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam hidup kita. Iman yang utuh, Tuhan itu satu-satunya juru selamat kehidupan kita. Ketika kita mengiring Tuhan, kita diselamatkan, kita banyak dijanjikan berkat. Tapi ingat, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita juga harus bayar harga. Betul? Sebagai anak Tuhan, kita harus bayar harga, harus sangkal diri, harus pikul salib. Itu diajarkan, ya gitu, iman yang utuh. Sehingga keluarga kita, anak-anak kita mengenal kebenaran dengan utuh. Mereka tahu siapa juru selamatnya. Mereka mengasihi Tuhannya. Karena mereka tahu. Mereka mau melayani Tuhannya. Maka mereka mau berkorban bagi Tuhannya. Iman yang itu yang harus kita ajarkan. Iman yang menyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Iman yang sesungguhnya, iman yang utuh di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan banyak contoh ya. Yang mengajarkan bagaimana iman yang benar itu seperti apa iman yang benar. Di dalam perjanjian lalu, perjanjian lama kita mendengar, kita memiliki cerita tentang empat orang Israel ya. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Yang ditawan dari Ibrani masuk ke Babilonia. Orang-orang yang istimewa. Kita lihat anak-anak muda itu begitu luar biasa. Memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya, sejak mereka semula masuk ke dalam kerajaan, wah luar biasa. Tawarannya sudah menarik, tawarannya sudah menggiurkan. Sebagai bagian dari sebuah istana, mereka tentu menikmati segala fasilitas yang ada. Makan minumnya bukan yang biasa. Ya, bukan hanya lotek, mungkin karedok dan sebagainya. Bukan saudara, itu makanan kita ya. Tapi makanan istana kan beda. Wah, makanan yang lezat, yang mungkin belum pernah dia makan. Yang minumannya bukan minuman biasa, bukan air putih yang biasa, tapi mungkin anggur lah, wine lah, minuman-minuman keras, pokoknya yang paling lezat, yang dicari oleh dunia. Tapi kita melihat firman Tuhan menceritakan bagaimana dia begitu ditawarkan oleh kenikmatan itu, mereka berani menolak. Ya, walaupun itu luar biasa, mungkin mereka tidak bisa bayar untuk makan itu, tidak bisa menikmati. Tapi dia tahu bahwa itu makanan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena makanan itu seringkali sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak mau untuk melakukan itu walaupun tawaran yang luar biasa. Di Kasdim, di Babilonia mereka dicoba untuk diubah cara kehidupannya. Dicoba untuk dilupakan masa lalunya. Anak-anak muda ini diganti namanya. Namanya bukan Sadrah, Mesah, Abednego. Dulunya Hananya, Misael dan Asaria. Ya, itu nama asli dari mereka. Tapi di Kasdim mereka berusaha melupakan nama Israel itu diganti dengan nama bangsa Kasdim. Tujuannya apa? Supaya mereka lupakan Tuhan mereka yang dulu yang ada di Israel. Tuhan mereka sekarang Tuhan yang baru penuh dengan berhala. Mereka berusaha diperlakukan demikian. Diajarkan kebudayaan, bahasa dan sebagainya. Saudara, mereka memiliki jabatan yang penting, yang baik di dalam kerajaan. Mereka semua diberikan fasilitas yang demikian. Tetapi kita bisa melihat imannya, iman yang sesungguhnya. Dia tahu siapa Allahnya. Dia percaya, dia mengenal, dia sudah belajar Allah yang sesungguhnya. Bagaimana cara dia harus hidup menyenangkan hati Tuhan ya. Walaupun tawanan begitu manis, menggiurkan, ditawarkan bagi dia, tapi dia tetap. Kita bisa melihat bagaimana luar biasa. Satu kisah yang terkenal itu yang terdapat di dalam Daniel ya. Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal ketiga ayat 17 sampai 18 itu menceritakan bagaimana Sadrah, Mesah, Abednego pada saat itu diperhadapkan kepada satu pilihan ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia bagian dari kerajaan, apalagi harus satu kali waktu menyembah patung Nebukadnezar. Itu satu keputusan. Barang siapa yang tidak mau menyembah, resikonya begitu luar biasa. Mati saudara, ya ada dalam perapian. Tetapi kita bisa kembali melihat iman mereka. Ya di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan mengatakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja,
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Betapa imannya, iman yang teguh, iman yang kuat, apapun yang terjadi. Kalau dia percaya Tuhan akan menolongnya, kalau tidak menolong pun nggak jadi masalah bagi dia, ya, karena dia tahu Tuhan kasih berikan yang terbaik. Dia tetap akan hanya memuja kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana selanjutnya ketika dia tidak menyembah, akhirnya raja murka, ya, memanaskan perapian itu menjadi 7 kali lipat. Dan kita bisa melihat bagaimana dalam gambar ini mujizat Tuhan memang nyata. Mujizat Tuhan menjadi nyata ketika itu didasarkan kepada iman yang benar, iman yang teguh. Kalau kita tidak memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan, maka mujizat itu juga mungkin bukan bagian dari hidup kita. Seperti contoh anak sekolah tadi, mau mujizat tapi nggak mau belajar, ya nggak bisa, betul? Nggak utuh. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, harus kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak pernah kita mau tukarkan dengan apapun juga. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu iman yang sedemikian yang harus dimiliki oleh keluarga kita, dibangun di dalam keluarga kita. Ya, apalagi menghadapi hari-hari akhir zaman ini semakin sulit, tantangannya yang luar biasa. Ya, mereka harus memiliki iman seperti tadi. Keluarga kita, anak kita, bahkan cucu kita. Ya, hari-hari ini mungkin sedang jauh dari kita, mungkin sedang bekerja di luar kota, sedang bekerja di luar pulau atau sekolah di luar negeri dimanapun. Tapi kalau mereka punya iman yang seperti tadi, yang Sadrah Mesah Abednego contohkan, maka kita sebagai orang tua akan tenang melepaskan mereka, betul? Kita nggak takut apapun yang menjadi tantangan mereka ketika mereka sekolah, apapun yang tantangan mereka ketika mereka kerja, ketika mereka berusaha, ketika mereka bergaul dengan segala godaan-godaannya, mereka tetap akan kuat di dalam Tuhan. Mereka akan menyatakan iman mereka sekali Yesus, selamanya Yesus. Iman yang seperti ini saudara yang harus kita miliki di dalam setiap keluarga kita. Dalam perjanjian baru ya kita punya tokoh yang cukup terkenal ya. Bagaimana kita juga melihat dari perjalanan Rasul Paulus. Paulus rasul yang sangat luar biasa di dalam perjalanan hidupnya, perjalanan rohaninya. Dia mengalami banyak hal yang dia alami ya, sehingga dia memiliki iman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dia mengenal Tuhan yang sesungguhnya ketika dia ketemu dengan Tuhan di Damsyik. Ketemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Yang dulunya membenci Tuhan, sekarang mengasihi Tuhan. Dia banyak mengalami tantangan dalam hidupnya, kematian, kapal karam, digigit binatang, saudara mau dibunuh, masuk keluar penjara. Kita bisa melihat iman yang ada di dalam Rasul Paulus yang setelah itu menjadi pemimpin rohani bagi bangsa Israel, iman yang kuat, iman yang teguh. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iman Rasul Paulus sudah teruji, apapun kematian, udah biasa. Ancaman kematian, mau dibunuh, penyakit segala macam itu udah biasa bagi dia. Dan kita aja melihat dia nggak pernah undur sampai akhir hidupnya. Dia mati, saudara, mati sebagai martir tanpa dia melakukan kesalahan. Dia alami semuanya, dihadapi semua karena dia tahu ya siapa Tuhannya. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidupnya. Kemudian kita juga bisa, seorang pemimpin rohani juga dia harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan dalam keluarga ya. Firman Tuhan itu sebagai dasar dalam kehidupan keluarga. Ya kita mengetahui ayat yang sangat terkenal dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi enggak ada yang lain saudara. Iman yang sesungguhnya datang ketika kita mendengar firman Tuhan, merenungkan, melakukannya, itu menjadi sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Itu yang harus menjadi dasar dari keluarga kita. Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan
di dalam keluarga kita. Ya, itu penting sekali dasar firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang sudah sering kali kita baca. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan mengatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun dan seterusnya. Ya, diingatkan sekali penting firman Tuhan itu sebagai dasar. Yang membangun keluarga itu, yang membangun iman dalam keluarga adalah keluarga itu sendiri. Mereka harus bekerja sama, ya, ada pemimpin rohani dan semua keluarga ada di dalamnya, dan dasarnya tentu di dalam Ulangan ini adalah firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan pada waktu itu kepada orang tua, ya, kepada pemimpin rohani untuk mengajarkan. Jangan lupa, jangan pernah bosan saudara mengajarkan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika mereka sedang makan, kita ngobrol apa boleh, tapi selipkanlah kebenaran firman Tuhan, kesaksian-kesaksian yang hidup bagi mereka. Ketika di dalam perjalanan yang jauh mungkin lama menunggu apapun, ya kita sampaikan dalam keadaan siapapun, kebenaran firman Tuhan harus menjadi dasar yang teguh dalam kehidupan mereka. Ya, ini penting sekali, ya, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan, di dalam Keluaran pasal 33, ya, di dalam Keluaran pasal 33. Di dalam Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 33. Ya, Keluaran pasal 33 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Itu menjadi kebiasaan pada waktu itu ketika ada di padang gurun, Musa akan beribadah, ya, dengan sebagian, mungkin enggak semua bangsa Israel. Musa mulai membentangkan kemah pertemuan. Mereka mengadakan ibadah di tempat itu, mengadakan ibadah di tempat itu. Dan firman Tuhan mengatakan ketika itu sudah selesai, mereka kembali kepada kemahnya masing-masing. Tapi Yosua, ya, Yosua yang tadi mengikrarkan dirinya sebagai pemimpin keluarga, dia dikatakan dia enggak tinggalkan bait Allah. Dia begitu senang, hidupnya begitu senang ada di dalam bait Allah. Untuk apa? Pasti dia akan merenungkan firman Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi sejak masa muda, masa kecil mungkin Yosua sudah menjadi anak yang tertanam di dalam bait Allah. Saudara, itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Yosua tidak hanya suka firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi dia juga belajar melayani firman Tuhan. Melayani Tuhan, dia menjadi asistennya Musa. Sejak muda itu dilakukan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana seorang anak keluarga kita yang hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Hidupnya tertanam di dalam ibadah, di dalam gereja Tuhan. Dia akan menjadi seorang anak, seorang pemuda yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segala keberadaannya. Jadi kita bisa melihat bahwa penting sekali bagi kita sebagai keluarga, ya, menjadikan membawa anak kita, cucu kita untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi tugas untuk membangun keluarga itu, membangun iman di dalam keluarga itu adalah tugas keluarga. Tetapi gereja memiliki peranan yang penting, khususnya sekolah minggu. Ya, betapa indah ketika kita membawa anak-anak kita, cucu-cucu kita masuk di dalam sekolah minggu, dalam fikih. Di usia emas mereka dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka mengerti, mengasihi Tuhan sejak dari kecil, mau melayani Tuhan. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat hari-hari ini, hampir semua hamba Tuhan yang ada di gereja Rehoboth, hampir semua pelayan Tuhan yang ada di gereja Rehoboth itu semua mantan murid sekolah minggu, murid fikih zaman dulu. Yang mereka sudah sejak kecil ditanam di dalam ibadah, mengerti, diajarkan kebenaran firman Tuhan, itu tertanam dalam hidupnya. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Itu menjadi buahnya. Mereka boleh melihat, kita bisa lihat mereka menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Makanya jangan ragu, ya. Kita harus
membawa sejak kecil anak-anak kita ke sekolah minggu, ke fikir. Di sana banyak guru-guru yang sudah mempersiapkan hidup mereka untuk memberikan sesuatu buat anak-anak kita. Dan Gereja Rehoboth mempunyai komitmen yang besar buat fikir, buat sekolah minggu. Gereja Rehoboth khususnya Bapak Gembala sangat mensupport fikir ya. Apapun yang menjadi kebutuhan fikir, menjadi segala keperluannya itu akan didukung oleh gereja. Karena gereja tahu, Bapak Gembala tahu penting ya anak kita sejak kecil mereka dibangun imannya di dalam Tuhan. Sehingga ketika mereka besar kita bisa melihat hasil yang kita alami hari-hari ini. Kemudian sebagai pemimpin rohani kita harus menjadi teladan tentunya ya. Menjadi teladan di dalam keluarga. Saya katakan menjadi pemimpin rohani itu enggak mudah ya. Kita harus mengajarkan hal yang baik, kita pun harus menjadi teladan. Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan kita hanya menjadi seperti calo di terminal ya. Calo di terminal kan kita lihat ya. Dulu saya ingat kalau di terminal itu orang ada calo. Sekarang mungkin udah nggak lihat. Manggilin orang, ayo, ledeng, lembang, dua deh, kadia. Disuruh naik saudara, cari. Bukan itu calo, betul? Dicari orangnya suruh naik. Tapi calonnya sendiri nggak naik. Dia hanya manggil, nyuruh naik angkot. Naik seperti tadi, hayu ke ledeng, hayu ke lembang. Saya ingat itu ya. Itu mereka nggak seperti demikian. Demikian pun kita tidak hanya menghimbau, tidak hanya menyuruh anak kita, ya hayu ke gereja. Bapaknya sendiri, mamanya sendiri malas ke gereja. Hayu baca Alkitab, nggak pernah baca. Itu mah hanya calo, orang hanya memanggil. Hayu berdoa kemana, ini di mana? Enggak jadi bukan seperti itu. Menjadi pemimpin rohani itu harus jadi teladan untuk dilihat bagaimana cara iman mereka, orang tua mereka ketika mereka menghadapi kesulitan. Menghadapi tantangan bulan yang lalu. Apakah mereka memakai cara dunia, kekuatan mereka, uang mereka, usaha mereka, atau dengan kekuatan Tuhan? Tetap percaya di dalam Tuhan atau enggak? Itu dilihat saudara. Itu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Anak-anak melihat, cucu kita melihat bagaimana orang tuanya ketika dia menghadapi krisis di dalam kehidupannya. Ada seorang pemimpin rohani. Ada seorang worship leader, seorang perempuan, dia juga penyanyi rohani yang cukup terkenal di Indonesia ini. Ya cukup terkenal, dia begitu luar biasa, lagu-lagunya memberkati, ya pelayannya sebagai worship leader, dia menyaksikan bagaimana dia mempunyai seorang ayah yang menjadi teladan dalam hidupnya. Ayahnya bekerja di Pertamina, satu institusi yang ya seringkali kita terkaget-kaget ya. Sekarang mah korupsinya bukan miliaran, itu mah kecil lewat triliunan gitu kan, itu berita di dalam dunia. Dia kerja di sana saudara. Tapi keluarga bisa melihat, anak-anak bisa melihat bagaimana keteguhan hati seorang bapak. Walaupun bekerja di lingkungan yang seperti tadi, bapak tadi begitu jujur, begitu takut akan Tuhan. Dia bekerja dengan baik, ya tidak ikut-ikutan dengan segala apa yang ada. 33 tahun dia bekerja di institusi di perusahaan yang namanya Pertamina. Seringkali dia dibully oleh teman-temannya. Wah Pak Pendeta ini mah, Pak Pendeta. Dan setelah dia pensiun, ya setelah dia 33 tahun, dia memang saudara apa yang bulian itu menjadi kenyataan. Dia menjadi hamba Tuhan. Dan sekali lagi kalau kita bisa melihat selama mereka kerja, ayahnya kerja 33 tahun nggak pernah keluarga bisa melihat bahwa hartanya berlimpah, hartanya wah dapat segala macam. Bapak tadi luar biasa. Dia dapat mencukupkan, memberkati keluarganya dengan kecukupan. Sehingga keluarga bisa melihat iman yang sesungguhnya. Ketika orang tuanya meninggal, dia bisa melihat ribuan orang datang melayat. Ya teman kerja dulu segala macam udah lama. Ya begitu menghargai, kita bisa melihat. Ya begitu kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Di dalam iman kita, ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi krisis, apa yang kita lakukan? Anak kita lihat, cucu kita lihat. Mereka lihat bagaimana cara ibadah kita. Apakah ibadah kita ibadah yang setia atau ibadah yang bagaimana? Ya, sekali lagi tentang baca firman, tentang doa, mari kita harus menjadi teladan. Satu ayat terakhir di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, 2 Timotius 1 ayat 5. Ini kita bisa melihat ya bagaimana contoh dari Timotius. Ya, kita mengenal Timotius menjadi orang yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Namanya disebut murid dari Rasul Paulus
ada tulisan di dalam firman Tuhan tentang Timotius, siapa dia? Ya kita lihat di dalam 2 Timotius 1 pasal 1 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, ya, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Betapa Timotius ini mendapat satu inspirasi, ya, mendapat satu contoh teladan. Di sini nggak disebutkan papanya mana, kita nggak tahu, firman Tuhan tidak menceritakan demikian. Tapi kita bisa melihat sekali lagi pemimpin rohani itu nggak selalu bapak. Mungkin kita nggak tahu kemana. Tapi bisa juga di sini ada Om Alois. Om Alois yang menjadi teladan iman dari Timotius. Dia punya mamah, punya ibu yang namanya Eunike. Dia melihat bagaimana ketekunan iman dan sebagainya. Dan itu mengalir dalam kehidupan Timotius. Sehingga Timotius berubah menjadi seorang yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kita menyadari tantangan hari-hari ini begitu banyak. Waktu sudah semakin singkat, betul? Tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Apa yang firman Tuhan sampaikan, tanda-tanda zaman sudah nyata. Hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana keegoisan manusia. Ya, manusia masa kini sudah begitu egois. Mereka hanya mencintai diri sendiri, tidak ingat orang lain. Orang lain mau apapun masa bodoh. Ya, orang lain mau rugi, masa orang menderita, menjadi masalah. Yang penting dia untung. Dia banyak uangnya, ya saudara, dengan cara apapun. Egoisan manusia terlihat masa kini. Geru perang yang belum berhenti. Ya, kita dengar berita perang. Hari ini kita dengar berita bencana alam terjadi di mana-mana. Kemarin kita lihat di Taiwan ada banjir yang begitu besar yang jarang terjadi. Ya, di Hong Kong ada angin taifun yang begitu keras luar biasa, menakutkan sekali. Di Bali beberapa waktu yang lalu kita melihat ada banjir bandang, ya, puluhan orang juga meninggal. Dan kita lihat hari-hari berita tentang bencana-bencana. Tanda-tanda zaman sudah nyata. Waktunya sudah semakin dekat, Bapak Ibu sekalian. Mari, ya, kita mau jadikan keluarga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita menghadapi apapun tantangan dalam hidup mereka. Tantangan dunia, tantangan pekerjaan, tantangan usaha, tantangan masa depan. Mereka punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mereka tidak akan menyangkal Tuhan. Mereka tetap percaya Tuhan. Dimanapun mereka boleh menjadi anak yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh memberikan kekuatan, ya, memberikan sesuatu untuk membawa kita, hidup kita, keluarga kita lebih di dalam Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang menyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita bangkit berdiri, ya. Saya minta WL Singer pemain musik untuk membantu untuk menyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Biarlah ini yang menjadi kerinduan keluarga kita ada di dalam Tuhan. Dalam situasi seperti apapun, ya, situasi yang baik, yang tidak baik, keadaan apa, berlimpah maupun kurang, kita tetap menjadikan Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, ya. Keadaan waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hidupku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan
surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur pagi hari ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kami semua betapa sungguh kami harus memiliki keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kami sedang menyadari, kami sedang menghadapi tantangan akhir zaman. Waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Banyak hal-hal yang mungkin begitu kuat menghantam kehidupan keluarga kami. Apapun juga itu, tantangan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam menempuh sekolahnya mereka. Apapun juga Tuhan begitu luar biasa. Tapi kami bersyukur bila firman Tuhan sudah mengingatkan kami semua bahwa kami harus memiliki iman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Iman yang utuh bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang gitu mengasihi kami. Dan biarkan sebagai anak Tuhan kami harus siap untuk membayar harga, berpikir salib, menyangkal diri. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan menjadi dasar yang kuat atas kehidupan keluarga kami. Sehingga ketika apapun hal-hal yang tidak baik datang di dalam keluarga kami, ada firman Tuhan yang hidup menguatkan, meneguhkan kami. Sehingga kami tetap menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Yang menjadikan Yesus segalanya dalam hidup kami. Yesus sekali, Yesus selamanya Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Biar Roh Kudus terus mengingatkan itu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus maju di dalam Tuhan. Jadikan kami orang tua yang menjadi pemimpin rohani di dalam setiap keluarga. Membawa keluarga kita dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi teladan yang hidup bagi mereka. Sehingga mereka juga boleh melihat apa yang menjadi teladan dari pemimpin rohani dari orang tuanya. Dengan mereka pun menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali. Ya, puji Tuhan, saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum bersama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah dibacakan. Kita semua, kita juga sudah mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebab itu saudara,
Saya yakin pada saat kita makan dan minum ya roti dan anggur perjamuan kudus ini, kita tidak melakukan hanya sebagai rutinitas belaka. Tapi kita dengan sadar, waktu kita makan, kita mengucap syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari saudara, sebelum kita makan dan minum, mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi satu lagu, satu kur, yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan doa akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya hati akan dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memanggil kami untuk datang di dalam meja perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena melalui peristiwa perjamuan kudus ini Tuhan, kami diingatkan betapa besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Tuhan sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Sehingga Tuhan, kami yang percaya kepada Tuhan, kami boleh dibebaskan daripada hukuman yang kekal. Karena itu Tuhan, sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus ini, kami mau mengaku segala dosa kami, sebab firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang adil dan setia. Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan akan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami menerima roti dan anggur itu sebagai lambang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah begitu besar mengasihi kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara angkat roti yang ada di tangan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, mati, dipukul, diludahi. Semuanya dilakukan, diterima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, namanya mulia.
Mari saudara, angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, hitam, dan beratnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, samanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara kita ucapkan syukur, tidak ada mulut yang tertutup. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu besar. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, karena Kau begitu baik. Engkau begitu mengasihi pada kami semua. Kami sadar siapa kami. Adalah orang yang berdosa, yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kami semua. Tapi terima kasih Tuhan, Kau datang dalam dunia ini, Kau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ya, kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan, terlepas dari semua hukuman yang tersedia untuk orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum. Dan sekarang sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau kami datang dengan sakit penyakit apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang sedih, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Percaya Tuhan, kalau kami datang dengan banyak persoalan, Kau sudah angkat persoalan kami, dan Kau sudah ganti dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih, hidup seringkali membawa kita pada situasi yang di luar kendali kita. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun tetap ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Disinilah kita belajar bahwa berserah bukan berarti pasrah. Berserah adalah mempercayakan setiap langkah kepada Tuhan, Sang Pemegang masa depan. Dalam Pastor Corner bulan Oktober ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan pengalaman tentang hidup yang berserah kepada Tuhan bersama Pendeta Stefanus Rustandi. Jangan lewatkan, acara ini akan diadakan pada hari Kamis, 2 Oktober 2025, pukul 7 malam, melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth.
Mari kita bertumbuh bersama dalam firman dan pengharapan yang daripada Tuhan. Sampai jumpa di Pastor Corner. Mari ikuti audisi atau open casting untuk Anda yang mau melayani dalam film Natal 2025 berjudul Burden, audisi atau open casting akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 11.30. Anda bisa mendaftarkan diri Anda dari sekarang melalui WhatsApp ke 082 11630731 atau menghubungi Saudara Gatot. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, hari ini adalah minggu terakhir dalam bulan September dan kita tahu bersama-sama tema keluarga kita selesai sampai minggu keempat ini. Minggu depan sudah masuk bulan Oktober, temanya sudah berbeda. Nah, karena ini adalah minggu yang terakhir dari bulan keluarga ini, maka saya akan sampaikan beberapa permintaan sebenarnya dari beberapa saudara kepada kami berdua, yaitu beberapa pertanyaan adalah demikian. Ada yang panggil kok, ada yang panggil Pak, tapi yang penting apa sih rahasianya? Apa sih rahasianya bisa sampai umur sekarang? Pernikahan ya kami berdua sudah seperti sudah tahu lebih dari 50 tahun. Ya, kok masih tetap seperti ini? Ya, kami beritahu rahasianya. Apa rahasianya katanya? Dibagi dong, gitu ya. Ya, pertama, seperti khotbah minggu pertama bulan ini. Dasar rumah tangga kami yaitu kasih. Yaitu semua juga kita tahu. Tip kedua adalah bagi yang umur sudah 50-60 tahun ke atas, olahraga ringan. Nah, olahraga ringan itu biasanya disampaikan pada waktu kebaktian lansia. Setiap kebaktian lansia selalu akhirnya setelah firman Tuhan mau ditutup, kita selalu disampaikan olahraga ringan supaya bagi yang senior, ya umur-umur senior, itu tidak kaku. Ya, baik kaki, baik tangan dan sebagainya. Ya. Kalau kami berdua biasanya jalan kaki ya. Paling murah, tidak harus mengeluarkan apa-apa, cuma jalan aja. Dan hari ini tambah satu. Yaitu dipeluk atau memeluk. Setiap pagi yang kami lakukan adalah bangun pagi, dipeluk saudara. Dia dipeluk pasti istri sendiri ya, bukan istri orang gitu ya. Suami sendiri bukan suami orang. Dipeluk. Yang kami lakukan antara 5 sampai 10 menit.
5 sampai 10 menit. Ya mungkin saudara pikir, kami kan kerja, saya kan mesti masak, mesti nyediain. Silakan saudara. Tapi coba ambil satu waktu supaya dipeluk saudara. Jangan cuma itu adalah monopoli waktu pacaran, tidak saudara. Ya. Setelah itu baru kami bangun, terus kami berdoa. Jadi hal itu, kenapa itu penting? Yang mesti saudara berdoa, ya itu kan yang masih ada suami, yang masih ada istri. Ya kalau sudah yang satu Tuhan panggil ya wayah now ya. Meluk guling ada. Tapi saudara, kalau dua-dua masih ada, coba ambil waktu. Beda loh saudara. Sisihkan, ya kalau mau bangun lebih pagi silahkan. Tapi coba lakukan itu. Maka ya nuansa kayak pacaran itu timbul lagi saudara. Tapi penting supaya kita merasa selalu kita dipersatukan dalam Tuhan. Ya. Oke, tips-tips berikutnya nanti selanjutnya. Baik. Kiranya hal ini kita boleh makin maju dalam Tuhan. Ya. Hubungan tentu firman Tuhan bulan ini itu mengeksplor semua ya. Hubungan kita, mengasihi suami istri, tadi menjadi pemimpin rohani dan sebagainya. Ya, kita lakukan itu semua. Bukan hanya mengerti, tapi kita lakukan. Dan kita akan merasakan satu keluarga yang selalu dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari saudara kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal sampai selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Baik melalui pujian yang dibawakan oleh praise and worship. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh paduan suara KKW. Dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Makasih Tuhan. Itu boleh melengkapi kami semua. Kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan satu hal yang indah dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Keberkati Tuhan, persembahan dan perpuluhan yang kami sudah kembalikan pada Tuhan. Ajar selalu kami memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu apa yang terjadi di sekitar kami. Mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kami. Bukan tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya kalau kami menyadarkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memimpin hidup kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara.
Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Silahkan duduk untuk doa sejenak. Saudara yang terkasih, hidup seringkali membawa kita pada situasi yang di luar kendali kita. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun tetap ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Disinilah kita belajar bahwa berserah bukan berarti pasrah. Berserah adalah mempercayakan setiap langkah kepada Tuhan, Sang Pemegang masa depan. Dalam Pastor Corner bulan Oktober ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan pengalaman tentang hidup yang berserah kepada Tuhan bersama Pendeta Stefanus Rustandi. Jangan lewatkan, acara ini akan diadakan pada hari Kamis, 2 Oktober 2025, pukul 7 malam, melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Mari kita bertumbuh bersama dalam firman dan pengharapan yang daripada Tuhan. Sampai jumpa di Pastor Corner. Mari ikuti audisi atau open casting untuk Anda yang mau melayani dalam film Natal 2025 berjudul Burden, audisi atau open casting, akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 11.30. Anda bisa mendaftarkan diri Anda dari sekarang melalui WhatsApp ke 082 11630731 atau menghubungi Saudara Gatot. Tuhan Yesus memberkati.